Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar yang terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Lapisan ini terdiri atas senyawa CO2. Litosfer berasal dari kata Yunani yaitu litos yang artinya berbatu dan spore yang artinya lapisan. Material pembentuk litosfer salah satunya batuan beku atau igneous rock, batuan sedimen atau sedimentary rock, batuan malian atau matamar. Struktur lapisan bumi. 1. Kerak bumi. Bagian terluar bagian bumi dan memiliki ketebalan 0-100 km. Kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kerak benua. Kerak bumi yang ada di bawah benua di struktur dunia. 2. Kerak samudra. Kerak bumi yang ada di bawah ini samudra-samudra dunia. Yang B. Mantel bumi. Lapisan bumi yang paling tebal dan terletak di antara kerak dan inti bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung inti bumi. Mantel bumi ada dua, yaitu 1. Mantel bumi luar. Lapisan mantel bumi yang memiliki sifat plastis sampai semi plastis. B. Yang kedua. Mantel bumi dalam. Lapisan mantel bumi yang memiliki sifat padat. C sekarang. Inti bumi. Lapisan bumi yang menjadi pusat dari massa bumi dan merupakan lapisan kedalam pada lapisan bumi. Inti bumi ada dua, yaitu 1. Bagian bumi yang terbentuk pada logam yang sangat cair dan sangat panas. B. Lapisan bagian dalam. Dan bumi yang paling dalam yang terbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Siklus batuan. Bahan bermula dari magma A yang mengalami proses pendinginan hingga terbentuk batuan beku. Batuan beku dibedakan menjadi 3 macam, yaitu batuan beku dalam B, batuan beku korak B2, dan batuan beku luar B3. Batuan beku kemudian mengalami pengakuatan ke atas permukaan bumi sehingga terbentuk batuan sedimen kelas C1. Kemudian batuan sedimen kelas ini mengalami pelapukan karena adanya proses pelunakan dan faktor organisme sehingga membentuk batuan sedimen organis C2 dan sedimen termik C3. Batuan baku B dan sedimen C dapat berubah menjadi batuan malihan atau metamorf dinamik, termik maupun pneumatolik D karena pengaruh peningkatan suatu dan tekanan dalam waktu yang lama. Bentukan batuan metamorf tersebut akan bersinggungan dengan magma dan lama pemanasan. Batuan tersebut akan meleleh kembali menjadi magma. Proses ini terus-menerus berlangsung sebagai sebuah siklus. Merupakan jenis batuan beku luar yang terbentuk dari proses pendinginan lava yang mengandung gas, tapi gasnya tidak meluap. Batu ini sering dimanfaatkan untuk bahan baku industri. Merupakan jenis batuan beku luar yang proses pendinginannya terbentuk dari lava yang mendingin secara cepat. Batuan ini dimanfaatkan sebagai alat pemotong di masa purbakala. Merupakan jenis batuan sedimen klastik yang terbentuk oleh proses sedimentasi dari kerikil. Batu ini dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Merupakan jenis sedimen klastik. Batu ini terbentuk akibat dari letusan gunung berapi yang terlempar tinggi lalu mengendap di suatu tempat.
Batuan ini dimanfaatkan untuk bahan kerajinan dan bangunan. Merupakan jenis batuan beku dalam yang terbentuk akibat pendinginan magma di dalam permukaan bumi yang lambat. Batu ini dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Merupakan jenis batuan metamorf yang terbentuk pada saat yang terpendam di tempat dan mengalami tekanan temperatur yang tinggi. Batu ini dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Merupakan batuan metamorf dinamik yang terbentuk bila batu serpi terkena suhu dan tekanan tinggi. Batu ini banyak dimanfaatkan sebagai batu tulis. Merupakan jenis batuan metamorf kontak yang terbentuk dari batuan samping atau kapur yang terkena suhu dan tekanan tinggi. Batu ini dimanfaatkan untuk bahan konstruksi dan dekorasi. Merupakan batuan metamorf kontak yang terbentuk dari batuan pasir yang memperoleh tekanan dan temperatur yang tinggi. Batuan ini sering dimanfaatkan untuk bahan konstruksi dan perbaikan jalan. Merupakan batuan sedimen non-klastik berasal dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerak, dan lain-lain yang telah mati. Batu ini dimanfaatkan sebagai bahan batu pembuatan semen.